Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kita kembali dalam program Mantan Tersedih. Edisi kali ini kita akan mengetengahkan kisah mencintai seseorang yang tidak pernah ingin menua bersamamu. Itu perih, ya. Nah, jadi tentu semua orang yang pernah dikhianati tahu persis betapa perihnya penderitaan pengkhianatan dari orang yang kepada dia kita menitipkan segala mimpi dan harapan kita agar kita bisa menua bersamanya. Ya. Jadi mungkin banyak di antara kita yang juga mengalami kisah seperti kisah yang akan kita ketengahkan ini. Ada seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita. Pada saat pertemuan itu terjadi, si laki-laki berusia 36 tahun. Si wanita baru berusia 28 tahun. Terpaut usia 8 tahun. Si wanita baru saja menjanda, dikhianati oleh mantannya yang sangat dia cintai. 2 tahun menikah, mereka terpaksa bercerai karena mantan suaminya berpaling, selingkuh dengan teman atau sahabat si wanita ini. Itu kan menyakitkan tuh. Ya, suaminya berselingkuh dengan teman dan sahabatnya, orang yang dia kenal baik, teman saat kuliah, teman berjuang untuk meraih mimpi dan cita-cita bersama, tapi ternyata pagar makan tanaman. Ya, jadi seseorang yang diharapkan seharusnya bisa menjadi sahabat terbaik, tetapi justru dia yang merebut orang yang paling dia cintai. Itu sesuatu yang amat perih dan amat menyakitkan. Di dalam masa galaunya, di dalam masa rapuhnya, dia ketemulah dengan laki-laki ini. Tentu usia 36 tahun, 37 tahun, itu adalah usia di mana seorang laki-laki sudah mencapai kematangan, kedewasaan di dalam cara berpikirnya. Juga sudah mulai mencapai kemapanan di dalam ekonominya. Jadi profil laki-laki ini tentu sangat menarik ya untuk dijadikan tempat bersandar, tempat curhat dan seterusnya. Si laki-laki ini mencintai si wanita ini, butuh teman. Ya. Nah, jadi laki-laki ini mengajak untuk menikah. Awalnya si wanita tidak mau ya. Nantilah dia bilang. Kan sekarang masih kuliah lanjut nih. Biar kuliahnya beres dulu. Tapi kata suami atau laki-laki ini, nanti kalau kita jalan bareng terus, sementara kita tidak menikah,
akan banyak dosanya. Terus pikir si wanita, ya oke lah, tapi jangan pernikahan yang resmi dulu, ya pernikahan yang siri dulu ya. Agar apa? Ya agar mudah bagi dia untuk melepaskan diri dari si laki-laki ini jika ternyata dia tidak menemukan apa yang dia cari. Karena dia sudah punya pengalaman bercerai kan. Bercerai itu ternyata susah. Nah, maka dia minta untuk menikah secara siri dulu. Nah, terjadilah pernikahan mereka. Ya, si laki-laki ini sangat lugu. Ya, walaupun sudah dewasa, sudah mapan, sudah bisa berpikir dengan segala pengalaman-pengalaman hidupnya, tetapi dia dibutakan oleh cinta. Dia berpikir si wanita ini betul-betul mencintai dia juga, karena setiap hari itu mengatakan aku mencintaimu, I love you itu bisa puluhan ratusan kali. Kalau chatting itu mesti selalu tuh ada kalimat-kalimat itu, aku milikmu dan seterusnya. Ya namanya orang sedang jatuh cinta, ya orang yang perasaannya sedang begitu bahagia, ya apa saja diberikan. Ya, apa saja yang dia miliki akan dia berikan kepada si wanita ini. Tapi ternyata wanita ini biarpun jauh lebih muda, tapi sudah memiliki pengalaman hidup yang cukup berat, yang cukup keras. Sudah pernah merasa dikhianati, sudah pernah merasakan perpisahan, perceraian, tentu jauh lebih berpengalaman kan daripada si laki-laki ini. Nah, jadi tentu yang dilakukan oleh si wanita ini, dia bilang kepada si laki-laki ini, pernikahan kita ini harus dirahasiakan dulu. Ya, karena dia butuh waktu untuk meyakinkan keluarganya. Karena biar bagaimanapun yang trauma tidak hanya dia, orang tuanya juga trauma dengan perceraian yang dia alami. Ya, merasa malu dengan tetangga, dengan saudara, dan seterusnya. Kalau tiba-tiba dia langsung menikah kembali, apa kata orang, apa kata keluarga, apa kata tetangga, dan seterusnya. Oke lah, kata si laki-laki ini cukup rasional. Ya, tapi si laki-laki ini bilang, dia kan sudah 36 tahun ya, mau masuk 37 tahun. Itu usia yang sudah sangat memadai lah untuk bisa memiliki momongan ya. Apalagi kan si wanita ini juga sudah punya anak usia 2 tahun pada saat itu. Tentu si laki-laki ini sangat menyayangi anak tirinya. Ya, apalagi ini kan anak laki-laki, dia juga mendambakan untuk bisa punya seorang anak laki-laki. Nah, dia bilang, adek kan kan sudah 36 tahun ya. Tapi nanti kalau kita menunggu pernikahannya resmi terlebih dahulu, kemudian punya anak, tentu sudah hampir 40 tahun ya. Nanti usia emasnya untuk mencarikan biaya kuliah, menikahkan si anak ini ya, sudah terlalu tua lah. Nah, kan ada baiknya jika kita mencoba ya untuk bisa punya momongan. Ya tentu si wanita ini menolak ide itu mentah-mentah ya. Ya bagaimana mau punya momongan? Orang tua saja belum dikasih tahu kok kalau sudah menikah. Kemudian kan juga sekarang masih kuliah, masih pendidikan lanjut. Tentu kalau harus menjalani kehamilan, itu sesuatu yang tidak mudah. Padahal kan kalau orang kuliah,
Menikah kemudian hamil kan kuliahnya bisa dicuti terlebih dahulu ya. Begitu. Tapi si wanita ini tetap berkeras, dia tidak mau hamil dulu. Apalagi dia masih memakai kontrasepsi ya dari pernikahannya sebelumnya dengan mantan suaminya dulu. Kan kalau kontrasepsi itu seperti apa ya, misal IUD ya kalau saya tidak salah, itu kan durasinya bisa sampai 5 tahun, bertahun-tahun. Nah, jadi dia masih memakai kontrasepsi dari dari pernikahannya sebelumnya. Ya, kalau pernikahan artinya banyak. Dari pernikahan sebelumnya dengan mantan suaminya dulu. Jadi berlapis itulah pertahanannya ya. Dia bertahan dengan berbagai alasannya. Dia juga bertahan ya untuk jangan sampai terjadi kehamilan walaupun sudah menikah, dengan tidak mau melepaskan kontrasepsinya tadi. Dan perdebatan keinginan si laki-laki untuk bisa punya anak itu terus berlanjut ya, sampai ya apapun yang harus dia lakukan. Menemui orang tuanya oke, ya. Apa yang harus dia persiapkan sampai kalau sudah diskusi, berdebat, keinginan si laki-laki ini untuk bisa segera punya momongan, itu sampai memohon-mohon, sampai nangis tuh dia, saking inginnya dia memiliki momongan, apalagi mendapatkan momongan dari seorang istri yang amat sangat dia cintai. Dan momongan ini, anak ini akan menjadi ikatan silaturahmi bagi mereka selamanya. Ya, seperti halnya si wanita ini memiliki ikatan dengan mantan suaminya selamanya dengan kehadiran anak pertamanya. Suami ini kan tidak bisa melarang istrinya untuk berkomunikasi dengan mantan suaminya kalau argumentasinya, kalau alasannya adalah untuk tumbuh kembang anak mereka, walaupun mereka sekarang sudah bercerai dan dia adalah suaminya, kan suami yang baik tuh. Nah, tapi si wanita ini tetap tidak mau. Ya, pokoknya sabar. Adek rampungkan kuliahnya dulu. Nanti adek bicara dengan papi dan mami. Pokoknya selalu begitu. Mbok yo si laki-laki ini sampai nangis gerung-gerung begitu, si wanita itu akan selalu menjawab demikian. Dan dalam perjalanan selanjutnya, yang namanya manusia, kehidupan itu bisa naik, bisa turun. Kadang kita berjaya, kadang kita tidak punya apa-apa, kadang kita bekerja, kadang pekerjaan sepi, dan seterusnya. Pada saat si laki-laki ini mulai goyang perekonomiannya, pekerjaan mulai sepi, tabungan mulai habis untuk mengikuti gaya hidup sang istri, ya, yang pokoknya apapun yang dia inginkan harus keturutan. Tapi diajak untuk misal memiliki momongan, tidak mau. Nah, tapi kalau belanja, beli baju, beli sepatu, beli apapun, perhiasan, pokoknya harus keturutan. Mulailah ya si istri sering ngajak bercerai ya. Sampai pada akhirnya keluarga si wanita ini tahu kalau mereka
ternyata sudah menikah. Bukannya kemudian disambut dengan bahagia, si laki-laki malah dipaksa untuk menceraikan sang istri. Padahal kan kalau seorang suami kan tidak boleh terpaksa untuk menceraikan. Kalau dia terpaksa untuk menceraikan atau dipaksa, ya tidak ada perceraian. Nah, tapi dia dipaksa. Apalagi dia sedang sangat lemah, dia sedang sakit, dia tidak punya rumah pada saat itu. Dia dipaksa untuk menceraikan. Dan dia terpaksa menyingkir dari kehidupan sang istri. Begitu dia pulih, dia mencoba untuk bicara kembali dengan istrinya. Ternyata istrinya sudah tidak mau bicara dengan dia. Ternyata istrinya sudah punya calon suami, ya. Dan di situ dia baru tahu kenapa ketika dia memohon-mohon kepada istrinya agar mereka bisa punya momongan, dan istrinya menolak karena istrinya memang tidak mau terikat dengan dia selamanya dengan kehadiran momongan tadi. Istrinya tidak pernah berencana untuk menua bersama dia. Begitu manfaat habis, cinta selesai. Begitu uang habis, tidak ada lagi cinta, bahkan sekedar kenal pun dia sudah tidak mau. Jadi mungkin banyak di antara kita yang mengalami kisah demikian. Kita mencintai seseorang yang tidak pernah mau untuk menua bersama kita. Tetapi mau tidak mau, ketika perpisahan itu terjadi, kita hanya bisa mencintai dia dari jauh, belajar untuk bahagia dengan kebahagiaan dia, meskipun agar dia bahagia, kitalah yang menjadi orang yang paling menderita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.